Halo, nama saya Dita, usia saya 29 tahun. Nama saya Prima Lindi Taufiko, ibu dari 2 putri solihah. Nama saya Evi, ibu dari anak umur 4 tahun dan saat ini sedang hamil usia 4 bulan. Nama saya Vita, usia saya 38 tahun. Nama saya Sari, usia saya 30 tahun. Hai, aku Putri. Saya Kurin Witisna, Novemi Aris. Saya pejuang garis 2. Halo, nama aku Dewi. Perkenalkan, nama aku Intan, umur aku 29 tahun. Jam tidur kita berkurang banget, banyak banget. Yang sebelumnya kita bisa tidur pas lagi ngantuk, sekarang pas lagi ngantuk kita masih harus ngurusin anak, kita masih harus main sama anak, bahkan sampai malam, sampai subuh bahkan. Apalagi untuk working mom ya, paginya masih harus kerja lagi. Kayak gitu sih, itu yang paling susah. Beberapa yang paling bikin down tuh ketika sang kakak tuh niruin cara marah kita sama adiknya. Nah itu yang paling bikin down banget. Rasanya langsung makjeleb gitu loh. Ya Allah, ngerasa gagal gitu didik si kakak. Kenapa kok bisa marah sama plek kayak yang saya lakukan sama dia. Bagi saya, menjadikan anak-anak rajin terhadap diri sendiri, rajin bersih-bersih, rajin olahraga, menjadi habit tanpa komando itu yang sulit. Sama seperti ibu-ibu kebanyakan ya, semua ibu-ibu pasti ingin mencurahkan semua kasih sayangnya kepada anak. Karena saya mungkin nantinya termasuk jadi ibu yang bekerja, jadi saya tetap ingin berusaha semaksimal mungkin mengerahkan kasih sayang, perhatian penuh kepada anak saya. Saya ingin menjadi seorang ibu yang dipercaya oleh anak-anaknya. Karena di zaman seperti ini banyak anak-anak yang nggak percaya sama orang tuanya, sehingga mencari kepercayaan di luar sana. Jadi jika suatu saat anak saya ada masalah di luar sana ataupun dimanapun, saya harap anak-anak saya bisa terbuka sama saya, dia bisa curhat sama saya, sehingga kami bisa mencari solusi yang terbaik. Pasti mempunyai titik terendah di mana dia lelah, bingung, nggak tahu harus bagaimana lagi, kesana kemari untuk mencari pengobatan dan lain sebagainya untuk segera memiliki keturunan. Tapi kita jangan terlena kalau misalkan sudah lelah, sudah pasrah aja lah, janganlah. Pasrah boleh tapi tetap berikhtiar, tetap berdoa. Sekitar 3 bulan yang lalu, dokter memvonis kehamilanku adalah kehamilan black ovum. Itu tuh seperti diajak terbang tinggi, kemudian dihempaskan gitu aja. Aku tuh ingat sekali, dokter bilangnya gini, nggak apa-apa bu, ini tuh kelainan kromosom. Tubuh kira ini tuh benda asing, jadi dia akan mengeluarkannya sendiri. Jika ibu ingin program lagi, ibu harus ubah lifestyle ibu, sempat kecewa sama diri sendiri. Mudah dan tidak mudah dalam apapun itu. Misalnya kalau mau belanja, sekarang itu lebih mudah karena ada akses online. Sekarang juga banyak toko-toko yang menyediakan jasa kirim. Tapi peran ibu menurut aku overall itu it's amazing. Nah, jadi tidak ada perbedaan yang sangat spesifik untuk peran ibu di zaman sekarang atau zaman dulu. Mau zaman dulu atau zaman sekarang itu semuanya peran ibu
ibu-ibu zaman dahulu kebanyakan lebih memilih untuk menjadi ibu rumah tangga, sedangkan ibu zaman sekarang lebih banyak yang berkarir. Jadi kebanyakan ibu-ibu zaman sekarang menitipkan anak-anaknya kepada ART. Jadi menurut saya ibu-ibu zaman sekarang itu perlu lebih banyak lagi me time dengan anak-anaknya. Tapi zaman sekarang ibu-ibu udah pintar semua kok untuk me time dengan anak-anaknya. Anak-anak semoga menjadi anak yang bermanfaat pada agama, negara, kemudian menjadi yang berguna bagi sesama, kemudian semoga juga menjadi anak yang solihah. Yang pasti yang terbaik ya. Pengennya semoga dia menjadi anak yang soleh nantinya, terus menjadi kebanggaan untuk ayah dan ibunya, kakek neneknya, keluarga besarnya, untuk teman-temannya, untuk negara lah ya kalau bisa gitu. Yang paling dikangenin itu ketika menemani anak-anak bermain. Saat ini anak-anak sudah punya kegiatan masing-masing, sibuk dengan dirinya sendiri, seperti kita kekurangan waktu untuk saling menghabiskan waktu bersama. Perasaan saya hamil di masa pandemi seperti ini gak ada rasa apa-apa sih, karena memang kehamilan ini memang ditunggu-tunggu sudah bertahun-tahun. Jadi ya saya tetap bersyukur meskipun hamil di masa pandemi seperti ini. Itu rasanya nano-nano ya, hamil di masa pandemi. Saya juga harus ekstra hati-hati lagi karena yang saya jaga bukan hanya diri saya sendiri, tapi juga ada sih newborn bayi, lebih ekstra lagi. Life must go on gitu kan, jadi nggak ada salahnya untuk coba lagi. Ya meski aku harus bangun lebih pagi dari teman-teman, harus bangun lebih pagi dari biasanya, harus lebih selektif lagi dengan apa yang akan masuk ke dalam tubuh. Saya hanya ingat suami dan keluarga saya. Saya tidak ingin suami saya sedih, saya tidak ingin suami saya kesepian. Saya ingin memberikan keturunan yang solihah. Omongan orang-orang ya, kenapa sih kok belum menikah, itu sih yang menyebalkan. Tapi karena udah biasa jadinya udah bodo amat. Nah, mungkin dari faktor luar aja ya, omongan-omongan orang gitu kan. Ada beberapa orang yang mungkin tidak peka terhadap perasaan orang. Jadi asal bunyi aja, asal ngomong aja, atau asal tanya aja, tidak peduli terhadap perasaan orang itu. Karena kalau dari faktor intern sendiri, aku masih bisa handle, namanya masih aku bisa pertahanin. Kita punya anak itu waktu kita bakal terkuras banget untuk anak. Jadi sekarang kalau lagi hamil atau lagi program hamil, diseneng-senengin dulu dirinya, banyakin me time, banyakin love yourself gitu. Jadi nanti begitu udah punya anak, udah bener-bener legowo, karena tugas jadi ibu itu berat banget. Bahagiain diri sendiri dulu saat ini, jadi nanti waktu udah jadi mom udah bisa jadi strong mom. Kita harus tetap belajar dimanapun dan kapanpun. Ilmu merawat anak itu bisa kita pelajari seumur hidup kita. Belajar parenting untuk merawat anak-anak kita sampai mereka dewasa. Tetap semangat untuk semua ibu di seluruh Indonesia. Semangat untuk membersamai anak-anak kita. Jangan lelah untuk mengingatkan anak-anak, untuk mendidik anak-anak supaya punya akhlak. Ya, meskipun akademis itu juga penting, tapi untuk saat ini attitude, akhlak itu sangat penting untuk generasi masa sekarang. Saya sangat miris sekali dengan generasi sekarang yang tidak punya sopan santun, nggak tahu malu. Mari Mom, mari kita didik anak-anak kita supaya punya akhlak, supaya moralnya
berada di jalurnya, tidak mempermalukan keluarga, bisa menjaga martabat dirinya sendiri dan keluarga. Semoga kehamilan kita lancar, kita sehat selalu sampai nanti lahiran, anak dan ibu juga sehat. Yang penting kita harus tetap ekstra hati-hati untuk menjaga kesehatan. Semua protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan dimanapun berada. Tetap semangat, banyak makan bergizi. Yang paling penting di rumah aja, nggak usah pergi-pergi kemana-mana karena virus itu sangat kecil sekali. Jaga kesehatan dan tetap positive thinking. Jangan pernah lelah, jangan pernah bosan untuk berikhtiar. Allah tahu seberapa kuat kita, seberapa sabar kita. Dan Allah pasti akan segera memberikan hal yang paling indah, yang paling ditunggu-tunggu di waktu yang tepat. Buat kedua garis dua di sana, tetap semangat, jangan pernah berhenti untuk mencoba. Hal yang penting, jangan pernah dengerin apa kata orang. Aku punya moto nih buat kalian, yaitu have a courage, be strong, be kind, and respect. Dan yang paling terakhir adalah be yourself. Carilah pengalaman dan pelajaran hidup. Kita punya cerita sendiri-sendiri. Kita menjadi pribadi yang saling menghargai aja, saling menghargai satu sama lain dan respect satu sama lain. Seperti kata pepatah, mungkin di ujung nanti banyak hal-hal baik yang menanti untuk kalian jemput. Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Tetap yakin suatu saat jodoh kita akan datang. Selamat Hari Ibu untuk seluruh perempuan Indonesia. Perempuan ada ya, perempuan yang hebat.